Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Salma Fitriani, absen 7, offering D24. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Ini adalah yang akan saya bahas, mulai dari pengertian korupsi hingga bentuknya, hukumnya, lalu motif-motifnya, lalu dilanjutkan oleh bahaya korupsi itu apa, dan upaya menumbuhkan budaya anti korupsi itu gimana sih caranya. Nah, korupsi, pengertian korupsi. Sebenarnya korupsi itu bukan dari Al-Quran, nggak pernah disebut-sebut di Al-Quran, dan bukan berasal dari bahasa Arab. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang awalnya namanya corrumpere, corrupto, corruptus, yang kemudian diadaptasi ke berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, kemudian ke bahasa Indonesia, yang artinya rusak atau curang. Nah, sebenarnya apa sih korupsi secara terminologi istilah? Nah, korupsi secara istilah itu adalah pemanfaatan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, namun digunakan untuk memperkaya diri suatu pihak atau suatu kelompok. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu dalam pandangan Islam itu ada 5. Yang pertama itu hulul, yang kedua riswah, yang ketiga itu adalah hadiah, yang keempat itu syariqah, dan yang kelima adalah khianah. Nah, yang pertama adalah hulul. Hulul itu sebenarnya apa sih? Hulul itu adalah penggelapan, di mana seseorang mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya. Awalnya istilah hulul ini digunakan ketika orang itu mengambil harta rampasan perang yang seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, namun disembunyikan dalam hartanya. Namun lambat laun menjadi hulul itu salah satu bentuk korupsi, di mana korupsi itu juga mengambil dana milik orang lain kemudian disembunyikan dalam hartanya. Lalu selanjutnya riswah. Riswah adalah suap. Menurut Umar bin Khattab, suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, kepada orang tertentu yang mempunyai kekuasaan agar ia memberi kepada si pemberi sesuatu yang bukan miliknya. Contoh, ketika anak daftar ke sekolah. Nah, tapi itu anaknya nggak bisa masuk situ. Akhirnya orang tuanya ngesuap panitianya. Nah, itu kan tadinya hak yang harusnya milik anak lain kemudian ditarik secara paksa untuk menjadi milik anaknya. Itu haram. Yang ketiga adalah khianah. Khianah itu disebut juga gratifikasi. Hadiah. Hadiah itu disebut juga gratifikasi. Sebenarnya hadiah itu seperti hadiah dalam biasa kita ngasih ke orang. Nah, itu tuh hukumnya akan berubah kalau misalkan dalam pemberian hadiah itu dia mengharapkan sesuatu dengan kayak berharap-harap sesuatu, kayak misalkan ketika mau bagi rapot, orang tua siswa itu ngasih tas ke gurunya dengan harapan nilai anaknya ditambahin. Nah, itu termasuk gratifikasi. Itu haram. Tapi beda lagi kalau misalkan nanti orang tuanya memberi tasnya ketika sudah bagi rapot. Nah, itu nggak apa-apa. Karena itu sebagai ungkapan terima kasih. Nggak apa-apa. Nah, terus selanjutnya adalah syariqah. Syariqah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syariqah yasiku, mencuri. Nah, mencuri itu kan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nah, seperti jambret, begal, ngipet, terus nyolong. Korupsi itu juga termasuk mencuri. Dan kita tahu mencuri itu hukumnya dosa kan. Nah, terus yang terakhir adalah khianah. Khianah itu atau khianat itu kelakuan seseorang yang tidak jujur, melanggar janji atau sumpah, kesepakatan, dan tidak melaksanakan amanah. Perbuatan ini itu sangat-sangat dibenci oleh Allah. Seperti Rasulullah itu bersabda bahwa khianat itu salah satu tanda-tanda orang munafik. Nah, sebenarnya apa sih hukum korupsi itu di Islam? Hukumnya jelas haram, termasuk dosa besar. Dimana kalau kita ingin mengharapkan pengampunan Allah, kita harus taubatan nasuha. Hukum lain mengenai korupsi itu ada penjara, itu paling ringan penjara itu. Habis itu
potong tangan. Potong tangan itu di negara Islam itu kalau sudah mencapai nisabnya itu boleh potong tangan. Hukum mati di beberapa negara. Kalau di Indonesia itu cuma penjara, terus dicabut dari jabatannya, habis itu barangnya disita, udah gitu doang. Nah, terus selanjutnya. Terus apa sih motif-motif korupsi? Motif-motif korupsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama motif internal dan motif eksternal. Motif internalnya itu ada 5. Yang pertama itu hubbual dunia, di mana seseorang itu mementingkan kehidupan dunia. Di mana dia itu nggak berpikir kalau misalkan ada kehidupan setelah akhirat, setelah dunia itu ada akhirat. Selanjutnya adalah tamak dan serakah. Seseorang yang tidak pernah merasa cukup akan kekayaan yang dimilikinya, lawan dari qanaah. Yang ketiga adalah konsumtif dan hedonis, di mana salah satu bentuk mereka itu mementingkan materi dan tidak memikirkan tentang seperti ngaji, bahwa tidak ada hari pembalasan, gitu mereka tidak mempercayainya. Selanjutnya adalah agama yang dangkal. Seseorang melakukan korupsi itu karena mereka itu nggak tahu loh hukumnya itu apa, terus balasannya itu apa di Allah, nanti mereka akan masuk neraka atau tidak, mereka nggak tahu. Nah, selanjutnya hilang kejujuran. Karena dari kecil seseorang sudah dibiasakan untuk tidak melakukan kejujuran, maka ketika dia melakukan korupsi ketika besar, dia tidak akan merasa bersalah. Itu salah satu motif internalnya. Nah, yang kedua adalah motif eksternal. Motif eksternal itu adanya kesempatan dan peluang. Seseorang tidak akan melakukan korupsi jika tidak ada peluang dan kesempatan. Yang kedua, faktor budaya. Ketika seseorang, semua orang melakukan korupsi, seperti halnya kayak misalkan kita bikin SIM, banyak kan yang nyuap, dan kita nganggap itu biasa. Selanjutnya itu faktor kebiasaan. Ketika seorang anak sudah diperlakukan tidak jujur dari kecil, pada saat besar dia itu tidak akan merasa berdosa melakukan itu, korupsi. Yang keempat adalah hukum yang lemah. Hukum yang lemah ini seperti hukum tidak yang membuat jerak ketika orang melakukan korupsi, contohnya di Indonesia cuma penjara, nanti di penjaranya bisa digini-giniin, nah, tapi tidak membuat efek jerak akan korupsi itu. Nah, bahaya korupsi. Bahaya korupsi itu ada banyak, ada di individu, kayak nggak masuk, bakalan masuk neraka. Terus masyarakat, itu tuh kayak moralnya turun, terus keadilan itu tidak dapat terpenuhi, kesetaraan itu tidak dapat rata, terus sistem perekonomian itu kayak menurunnya pendapatan per kapita, pembangunan menurun, sarana prasarana turun. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Sebenarnya upaya menumbuhkan budaya anti korupsi itu dibudayakan dari kecil. Dari kecil itu gimana mereka itu dibiasakan untuk berlaku jujur, tidak mencontek, tidak mengambil uang dari dompet mamahnya, sebagai anak kuliah tidak plagiat ketika seperti mengambil sumber tapi tidak dicantumkan, terus titip absen. Nah, itu tuh salah satu bentuk korupsi. Cuma kita harus membiasakannya agar tidak dilakukan. Terus memberikan sosok teladan, terus memegang teguh amanah. Selanjutnya, jadi sebenarnya korupsi itu adalah kesimpulan. Korupsi adalah perilaku yang dibenci oleh Allah dan dosa besar. Nah, untuk itu kita harus membiasakan diri untuk berperilaku jujur dan anti korupsi. Nah, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.